Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu menjaga kesehatan. Karena di zaman sekarang ini kan lagi banyak virus, jadi kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga makanan, berolahraga, dan istirahat yang cukup ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan kalian masing-masing. Oke? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa dan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa saya yang pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa kita diberikan kelancaran, ilmu yang bermanfaat yang dapat kita ambil hari ini, dan serta keberkahan dalam proses pembelajaran hari ini. Jadi sebelum ibu absen, ibu minta kalian untuk mengutip sampah-sampah yang ada di kolom meja kalian untuk membuangnya ke tempat sampah. Beri waktu 2 menit untuk buang sampah ya. Besok masuk kelas. Oke. Sekarang ibu ingin mengabsen dulu siapa yang tidak datang. Jadi di kelas ini siapa saja yang tidak datang hari ini? Siapa? Cik Suhana. Kemana dia? Nggak tahu ya. Nanti bilang sama dia kalau emang mau ada acara keluarga, sakit atau apa, harus datang ke sekolah untuk minta izin ya. Siapa lagi? Melania kemana? Izin sama dia. Oh, oke. Siapa lagi? Mama Iza. Dia apa? Alpa. Iza ini udah 2 kali ya Alpa. Nanti harus bilang sama ibu kalau jika nggak datang. Oke? Yang lain ada? Nggak ada? Oke, baiklah. Jadi di kelas ini hari ini ada 3 orang ya yang tidak datang, 2 Alfa, 1 izin. Oke, baiklah. Sekarang kita akan siapa yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Iya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, kan minggu lalu ibu sudah bilang belajar. Nah, minggu lalu kan ibu sudah bilang untuk belajar mengenai strategi. Kita akan belajar mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca. Tapi sebelum kita masuk kepada pokok pembelajaran kita hari ini, ibu ingin bertanya. Kan minggu lalu kita belajar mengenai kemampuan membaca. Nah, apa itu membaca? Ada yang masih ingat? Apa? Ya, boleh suatu proses untuk memahami isi dari bacaan yang disampaikan oleh penulis melalui tulisan. Boleh. Apalagi? Iya, untuk menambah wawasan kita, pengetahuan yang luas, dan pengalaman serta sikap-sikap yang baru yang dituangkan oleh penulis dalam suatu bacaan. Suatu media, itu media tulis atau media cetak, seperti majalah, baca lagi apa lagi? Iya, baca cerpen untuk memperoleh kesenangan dan emosional kita, membaca buku-buku tentang masakan, membaca buku-buku pembelajaran, itu juga untuk menambah pengetahuan kita terhadap apa yang kita bacakan. Jadi itulah yang dimaksud dengan membaca. Jadi sekarang kita akan memasuki pada pokok pembelajaran kita hari ini, yaitu apa? Strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca. Jadi dalam membaca kita juga membutuhkan strategi untuk meningkatkan
malas membaca. Ini kita harus memerhatikan beberapa hal supaya kita menjadi lebih giat membaca, tidak malas membaca dan sebagainya. Ibu minta dulu, siapa yang tahu strategi-strategi apa untuk meningkatkan kemampuan membaca? Ayo, siapa yang tahu strategi-strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca? Tetapi sebelum kita memasuki strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca, kita harus tahu dulu apa itu strategi. Ada yang tahu apa itu strategi? Iya, strategi adalah suatu cara atau teknik dalam melakukan sesuatu. Misalnya kalian ingin misalnya dalam permainan bola atau dalam satu permainan, kalian juga untuk memenangkan suatu permainan itu kalian juga memerlukan cara dan teknik. Itu strategi, kan memerlukan strategi untuk memenangkan suatu perlombaan. Misalnya perlombaan berenang, kalian harus mengetahui strategi-strateginya. Itu misalnya bermain bola dan sebagainya. Nah, selanjutnya jadi yang dimaksud dengan strategi dalam membaca yaitu suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk menyerap suatu informasi yang dituliskan atau diungkapkan oleh penulis di dalam bentuk tulisan, yaitu di dalam bentuk media seperti buku dan sebagainya. Nah, karena kalian sudah tahu apa itu strategi, jadi masuklah kita pada pokok pembelajaran kita ini, yaitu tentang strategi dalam meningkatkan kemampuan menyimak. Yang pertama itu, sebelum kita membaca, kita juga perlu memerhatikan beberapa hal, yaitu supaya kemampuan membaca kita itu lebih meningkat. Yang pertama sekali itu misalnya ibu ini ada buku pembelajaran, itu buku matematika misalnya, kita harus melihat dulu judul bukunya misalnya pengarangnya siapa gitu. Kita juga dapat melihat kata pengantarnya dulu, bagaimana, daftar isinya apa-apa saja yang mencakup di dalam buku tersebut. Misalnya tentang buku doa sehari-hari, di daftar isinya doa apa saja. Misalnya pertama doa makan, misalnya doa masuk WC, doa sesudah makan dan sebagainya. Kita juga dapat membaca kata pengantarnya, misalnya puji syukur kepada siapa. Kita juga dapat membaca, dan setelah itu kita juga dapat melihat kalimat pertama yang ada di buku tersebut. Nah, itu merupakan strategi sebelum kita membaca. Kita perlu melihatkan judulnya dan sebagainya. Selanjutnya dalam membaca kita juga memerlukan selanjutnya setelah membaca selanjutnya selama membaca. Jadi selama membaca kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan untuk meningkatkan kemampuan kita. Misalnya kita harus peka terhadap apa yang kita bacakan. Kita harus peduli terhadap apa yang kita bacakan. Jangan sembarangan baca aja, misalnya ini. Tapi kita harus tahu apa yang kita bacakan ini mengenai apa. Misalnya kita tentang membaca cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Kita harus mengetahui apa yang kita bacakan tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat membuat pertanyaan dari apa yang kita bacakan. Itu menggunakan 5W1H. Ada yang tahu apa itu 5W1H? Ya, misalnya itu dalam bahasa Inggris, misalnya what, when, was. Nah, ada yang tahu apa itu 5W1H? Iya, itu dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau kita artikan dalam bentuk bahasa Indonesia, yaitu apa, di mana, bagaimana, siapa, kenapa. Nah, biasanya kita membuat pertanyaan-pertanyaan dari kita sendiri seperti kenapa si bawang putih ini terlalu baik gitu. Kenapa ibu tirinya ini terlalu jahat dan sebagainya. Dan
selanjutnya kita dapat kita juga ini dalam diri kita, misalnya kita juga dapat setelah itu kita mencari jawaban-jawaban tersendiri dari pertanyaan kita tersebut. Nah, selanjutnya itu mengungkapkan gagasan-gagasan atau ide-ide yang terdapat di dalam buku yang kita bacakan. Nah, selanjutnya dalam buku itu kita dapat menggarisbawahi poin-poin yang terpenting. Misalnya ini kan ada buku. Saya juga seperti contoh, ibu kasih contoh misalnya. Nah, seperti buku ibu ini. Buku ibu ini juga ibu beri garis bawahi di bawah ini supaya ibu lebih mudah untuk yaitu supaya ibu lebih mudah dalam membacanya kembali agar lebih paham poin-poin yang ada dalam buku ini. Seperti di buku ini juga ibu garis bawahi hal-hal yang penting seperti ini. Ini seperti pecahan senilai merupakan. Setelah kita menggarisbawahi hal-hal yang penting dalam buku yang kita baca, kita juga dapat membuat rangkuman tentang buku tersebut, baik buku pelajaran ataupun novel-novel atau cerita rakyat yang kita baca. Nah, selanjutnya setelah membaca, kita dapat melihat kembali buku-buku yang kita bacakan, halaman-halaman, sehingga kita dapat mengerti, oh tadi saya baca mengenai ini dan cerita ini sangat bagus menceritakan tentang ini ya. Setelah itu dan begitu dia dapat membuat poin-poin pentingnya. Misalnya cerita bawang putih bawang merah menceritakan tentang kisah seorang anak. Saya dapat membuat rangkuman dan juga ringkasan-ringkasan yang telah kita bacakan, seperti membuat skema-skema hal-hal yang penting saja. Nah, selanjutnya menggunakan strategi membaca. Nah, selanjutnya kita juga dapat meningkatkan kemampuan membaca anak-anak dengan cara kita memperkenalkan imbuhan atau awalan, akhiran, dan sisipan. Misalnya contoh awalan, misalnya ber ini merupakan awalan. Misalnya selain beramal, berbalik. Selanjutnya itu berhasil. Ini merupakan ini merupakan awalan. Nah, contoh awalan. Selanjutnya contoh akhiran, misalnya merupakan. Contoh awalan akhiran seperti menceritakan. Ini awalan dan kan ini merupakan akhiran. Jadi kita dapat memperkenalkan contoh-contoh awalan, akhiran, dan sisipan. Selanjutnya kita dapat menggunakan metode dikte. Di sini anak-anak saya suruh untuk misalnya kalian ibu mendiktekan sesuatu tentang suatu teks atau bacaan, kemudian ibu meminta kalian untuk menuliskannya. Setelah itu ibu minta kalian untuk membacakan kembali apa yang kalian tuliskan. Itu merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca. Selanjutnya memberikan buku-buku yang berwarna, teks yang memiliki warna-warna. Dengan begitu sehingga mereka akan lebih suka membaca karena melihat bahan-bahan bacaan yang menarik, gambar-gambar yang menarik, yang berwarna, dan sehingga mereka akan suka membaca buku-buku seperti itu. Dan juga dapat memberikan makna terhadap bacaan, misalnya makna dari mengidentifikasikan. Apa makna dari mengidentifikasikan? Dari makna itu seperti untuk menjelaskan sesuatu, menjelaskan hal-hal yang misalnya mengidentifikasikan bentuk-bentuk pecahan, menjelaskan bentuk-bentuk pecahan seperti itu. Nah,
Dan masih banyak lagi strategi-strategi meningkatkan kemampuan baca. Selanjutnya kita akan setelah kita mengetahui apa saja strategi dalam meningkatkan kemampuan baca, kita apa sih manfaat dari strategi membaca ini? Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca. Selanjutnya kita akan belajar apa manfaat dari strategi tersebut. Nah, apa manfaat strategi untuk meningkatkan kemampuan baca ini? Ada yang tahu apa manfaatnya? Apa? Iya, meningkat supaya kita lebih memahami apa yang kita bacakan tersebut, lebih memudahkan kita dalam proses membaca karena kita sudah tahu maknanya, sisipannya, akhirannya, dan lain-lainnya, dan juga membantu kita serta memudahkan kita untuk memahami atau menyerap informasi yang ada di dalam buku bacaan tersebut, karena mungkin ada buku bacaan yang agak susah untuk kita pahami makna-maknanya sendiri, jadi dia kita memahami. Nah, selanjutnya itu menemukan minat dan ketertarikan kita untuk membaca, seperti tadi dengan cara memberikan buku-buku yang berwarna, banyak gambarnya, warna-warni. Itu akan membuat kita menjadi tertarik untuk membaca buku tersebut, karena buku tersebut tidak membosankan. Untuk melatih konsentrasi kita terhadap membaca, itu dengan misalnya kita membaca dalam hati, itu akan melatih kita untuk berkonsentrasi, yaitu hanya menggunakan ingatan dan alat indera kita, memusatkan perhatian kita terhadap apa yang kita bacakan. Misalnya kita baca tentang pembelajaran bahasa matematika, jadi pusat membaca kita ini hanya tertuju kepada buku ini tersebut. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Atau ada yang tahu apalagi manfaat dari membaca? Sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan tentang strategi membaca? Apa itu membaca? Sudah tahu? Sudah ngerti? Alhamdulillah ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa ibu akan bertanya untuk mengingatkan kalian apa yang sudah kita belajar hari ini. Apa itu yang dimaksud dengan strategi? Apa? Iya, suatu cara. Jadi strategi adalah suatu cara atau teknik dalam untuk kita memahami sesuatu. Nah, jadi strategi membaca adalah suatu cara atau teknik untuk untuk mengetahui. Nah, jadi strategi membaca adalah suatu cara atau teknik untuk menyerap atau untuk memahami suatu informasi yang dituliskan oleh penulis melalui tulisan, melalui media buku atau sebagainya. Nah, cara strategi dalam menulis yaitu ada strategi sebelum baca, selama membaca, setelah membaca, dan juga ada strategi lainnya seperti menggunakan metode detektif, menggunakan buku-buku yang berwarna-warni, bergambar, dan sebagainya. Nah, apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah mengerti, ibu minta kalian untuk buka buku halaman 22 mengerjakan soal mengenai tentang membaca. Bisa? Bisa. Minggu depan dibawa dan dikumpulkan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.